people, welcome to Tech Talk. Perkenalkan, nama aku Naura yang akan menemani kalian di episode kali ini. Nah, hari ini aku nggak sendirian nih, aku udah ditemenin sama salah satu ahli kunci dalam merencanakan sistem keamanan berbagai perusahaan. Nah, kita sambut Mas Riflah. Halo Nora, Halo Mas. apa kabar? Baik Mas, Mas gimana kabarnya Mas? Kabar baik, alhamdulillah. Nah Mas, kan Mas Riflah sebagai network security R17 Group. Nah gimana sih Mas awal mula karir Mas Riflah sebagai network security R17 Group? Oke, berarti ngomongin awal mula karir. Iya. Oke, dulu tuh kalau ngomongin awal mula, aku berangkat dulu dari sebagai network engineer. Network engineer itu dulu lebih ke main ke site customer ya, baik dari hal implementasi ataupun sampai ke troubleshootingnya si customer. Tapi tidak hanya customer juga, dulu juga menghandle networknya internal dari R17 sendiri. Jadi berangkat dari sana sebagai network engineer, terus lambat laun belajar tentang network ya. Habis itu kemudian juga ada rasa ingin tahu terkait bagaimana sih sistem keamanan dalam sistem keamanan jaringan. Karena kita tahu bahwa jaringan itu juga butuh adanya keamanan dalam hal pertukaran data. Jadi aku juga pengen menerapkan atau ingin mencoba belajar lebih lanjut terkait sistem keamanan itu seperti apa sih. Habis itu bagaimana sih implementasinya sampai ke sistem jaringan seperti itu. Terus kemudian sering berjalannya waktu, habis itu dapat kesempatan untuk berprogres menjadi network security spesialis dalam hal untuk mungkin di sini sebagai pre-sales atau solution arsiteknya, di mana dengan posisi tersebut akan lebih luas lagi wawasan dan pengalamannya karena kita langsung bertemu dengan customer untuk mengetahui apa sih pain isunya customer yang harus kita atau perlu kita rancangkan agar memberikan sebuah solusi yang komprehensif lah seperti itu. Wah, berarti Mas Riflah emang udah tertarik nih di bidang security ya dari lama sebenarnya Ya, ya. bisa dikatakan seperti itulah. Nah, ini karena Mas Riflah tertarik di bidang security nih, kan akhir-akhir ini Indonesia sangat digemparkan nih dengan salah satu berita, yaitu kebocoran data di Pusat Data Nasional. Ya. Nah, gimana sih tanggapannya Mas Riflah terkait kasus tersebut? Oke, terkait Pusat Data Nasional ya. Iya. Sebenarnya itu sebuah insiden yang sungguh sangat disayangkan, karena Pusat Data Nasional ini kan tujuannya dari pemerintah adalah agar bisa mensentralisasikan semuanya itu secara sentralis ya. Berarti terkait data kependudukan, habis itu data transaksi antar kementerian, itu harapannya kan sentralis semua tuh Pusat Data Nasional itu. Tapi dengan adanya insiden kemarin itu memberikan dampak terhadap awareness-nya kita terhadap sistem keamanan yang ada dimiliki oleh pemerintah. Jadi dari awareness ini sendiri itu bisa memberikan dampak juga nih kepada masyarakat umum atau warga negara Indonesia. Wah, berarti data saya selama ini tidak aman dong. Terus, wah berarti selama ini data saya sudah kemana-mana dong. Itu kan memberikan dampak yang psikis lah sebagai kita warga negara atau masyarakat umum. Nah, jadi harusnya atau mungkin idealnya kita adanya meningkatkan awareness sih terhadap hal untuk setidaknya meminimalisir hal itu terjadi kembali. Seperti itu. Nah, berarti awareness ini sangat penting ya Mas untuk dalam bidang security ini, karena biar masyarakat umum tuh juga percaya nih kepada pemerintah agar kalau datanya itu aman gitu. Ya, itu memang sudah jadi harusnya kewajibannya pemerintah untuk menjaga data masyarakatnya seperti itu. Nah Mas, ngomongin soal kebocoran data nih, biasanya umumnya tuh kebocoran data itu penyebabnya apa sih? Oke. Kalau ngomongin umumnya kebocoran data itu apa, kalau misalkan kita lihat dari aspek ini ya, satu aspek itu kan sangat tidak relevan ya, karena sebenarnya ada banyak aspek terkait kebocoran data ini. Tapi yang biasanya menjadi target utamanya para attacker itu pasti memanfaatkan kelengahannya dari sisi people atau manusianya. Jadi dengan kelengahan itu
Misalkan karena awareness-nya kita kurang nih sebagai masyarakat, misalkan kita masih kurang terkait knowledge terkait metode attacker seperti ini sekarang seperti apa, seperti itu kan. Jadi pasti pertama dari aspek people-nya menjadi target pertama, karena people adalah hal yang paling akan terdampak langsung atau hal yang akan menjadi target utamanya dari si attacker. Terus yang kedua pastinya dari sisi proses atau prosedural. Jadi ketika kita sudah merancangkan sebuah prosedur, sebuah SOP, ataupun kita sudah merancang sebuah regulasi atau kepatuhan, ketika itu hanya dirancangkan tapi tidak dijalankan sesuai dengan prasyaratnya atau dengan ketentuannya, itu juga akan menjadi dampak. Terus misalkan kita juga sudah menjalankan itu tuh prosedur yang kita bangun atau SOP yang kita bangun, atau kita sudah mengikuti kebijakan atau kepatuhan yang sudah dibangun oleh perusahaan atau dari pemerintah, tapi juga ada kita kurangnya dalam hal melakukan evaluasi dan monitoring. Karena segala sesuatu yang sudah direncanakan, diimplementasikan, itu juga harusnya ada monitoring dan evaluasi, yaitu di dalam proses audit itu sendiri. Nah, yang terakhir pastinya dari teknologi. Kalau teknologi mungkin bisa jadi karena ada gap teknologi yang mungkin ada satu area yang belum itu tercover untuk diberikan keamanan. Misalkan untuk dalam keamanan database ataupun keamanan data kita punya identitas di atau entitas di laptop kita, seperti itu. Jadi adanya kalau dari sisi teknologi mungkin ada gap ya, ada gap teknologi yang belum tercover atau belum adanya layer protection di area tersebut. Nah Mas, tadi kan Mas sempat mention nih kalau people itu menjadi salah satu target utamanya para hacker ini. Iya. Nah, contohnya apa sih Mas biasanya kayak kalau menyerang langsung ke people-nya itu? Oke. Mungkin contoh yang paling umum ya, atau yang paling ini sekarang itu, kita misalkan punya teman. Terus teman kita itu kita juga tahu nih teman kita ini dia mau ada misalkan menikah ataupun ada acara. Sekarang kan udah zamannya digital nih. Jadi undangan invitation itu tuh tidak harus berupa hard copy lagi. Iya. Sekarang udah berupa dikasih link aja. Terus kita register kita hadir atau tidak. Nah, itu salah satu juga yang dimanfaatkan oleh attacker untuk memberikan hal yang sama juga kepada kita. Jadi di sana salah satu contohnya. Ataupun kita sebagai masyarakat umum biasa nih, kita masih tergolong jorok dalam hal mengakses situs-situs yang seharusnya memang tidak untuk diakses, misalkan situs judi online ataupun situs-situs hal-hal yang berbau konten negatif. Itu juga kerentanan di sana itu bisa menjadikan sasaran empuk atau nyamannya attacker untuk menyisipkan sebuah virus ke dalam situs tersebut. Gitu sih. Berarti kita sebagai masyarakat umum juga harus hati-hati banget ya Mas, karena kalau untuk yang tadi Mas mention itu kan kayak undangan nikahan itu kan untuk pribadi ya. Betul, seperti itu. Nah, biasanya kalau untuk jenis data yang ditargetkan oleh hacker ini tuh biasanya apa sih Mas? Oke. Kalau target yang ditargetkan oleh hacker pasti data pribadi ya, karena data pribadi itu tuh sangat penting. Karena di data pribadi itu kita ada nama lengkap kita lahir di mana, tahun berapa, tanggal berapa, kita tinggalnya di mana. Itu kan berdasarkan KTP ya kalau data pribadi di sana. Bahkan juga sampai ke NIK-nya kita. Itu data pribadi pastinya. Terus kemudian juga bisa merembet nanti tindak lanjutnya itu ke PIN transaksinya kita nih. Misalkan kita melakukan transaksi melalui marketplace, berarti dia juga bisa melihat histori dari ini kita, berarti histori dari finansial kita. Kita beli apa, pakai transaksi pembayarannya bank apa, atau pakai payment gateway-nya apa nih, Oppo, GoPay ataupun Shopee. Itu kan kita ada pasti menyisipkan PIN untuk kita mengkonfirm bahwa kita mau melakukan pembayaran. Atau mungkin juga bahkan sampai ke level dalam tanda kutip juga hal yang menyeramkan ketika menyeramkan seperti ini. Jadi ketika sampai ke level health record kita juga bisa dibaca oleh si hacker. Misalkan kita pernah berobat di rumah sakit mana, sakit apa, seperti itu. Itu juga menjadi hal yang riskan sih. Kalau health record tuh juga cukup ditargetkan ya sama hacker Mas. Itu biasanya tuh kalau health record itu biasanya buat apa ya? Health record itu biasanya misalkan nih Naura misalkan berobat di rumah sakit ya. Terus Naura dicek darah lah. Cek darah terkait untuk mengindikasi Naura apakah kena tipes atau DBD gitu kan.
Tapi ketika nanti si hacker itu dia punya data itu, dia juga bisa kayak apa ya? Dia menarik data itu untuk dijadikan sebuah apa ya? Sebuah hal yang mungkin bisa dimanipulatif sama dia. Misalkan tadi seharusnya Naura secara kondisi kesehatannya aman, tapi sama dia dibikin jadi ada penyakitnya. Seperti itu kan dia bisa melakukan manipulatif terhadap health recordnya kita, seperti itu. Berarti health record juga sangat penting ya Mas, data-datanya untuk dijaga. Sangat penting karena itu juga salah satu data pribadi kita kan. Nah Mas, ini kan emang akhir-akhir ini kan juga ada berita-berita tentang kebocoran data nih. Bagaimana sih cara perusahaan itu untuk memulihkan data-data yang sudah bocor? Oke. Kalau ngomongin cara pemulihan data berarti ya? Iya Mas. Sebenarnya ketika data itu sudah bocor, pasti data itu sudah terpublish kemanapun, bahkan ya sampai ke dark web ya. Berarti data itu sudah keluar dari ranah atau wilayahnya kita nih, atau keluarlah dari kita punya perimeter kita ya. Itu untuk proses pemulihannya, kalau ngomongin pemulihan sangat sulit. Tapi dibilangin sangat sulit juga tidak sulit lah. Sulit untuk bisa kita lakukan pemulihan. Tapi mungkin langkah-langkahnya yang bisa kita lakukan untuk melakukan recovery, berarti kita melakukan recovery atau melakukan kita biar bisa beroperasional lagi nih perusahaan ataupun organisasi apapun itu ya ketika datanya sudah bocor. Mungkin pertama tahapan awalnya pasti melakukan isolate ya, isolate atau isolasi. Jadi biar setidaknya kita menutup nih transaksi baik keluar ataupun ke dalam. Jadi biar kita isolasi biar tidak kemana-mana lagi nih, biar tidak menyebar sampai ke mungkin ke cabang mana atau ke perusahaan yang mana lagi gitu kan. Kalau kita punya cabang, itu salah satunya itu. Isolasi tuh kayak gimana sih Mas? Bisa dijelasin sedikit nggak? Isolasi itu, contohnya. Oke. Isolasi itu lebih ke kayak kita menutup, mungkin kasarnya menutup diri dari publik. Berarti kita benar-benar mengisolate nih. Kita punya sistem, ini kita kita cut nih transaksinya baik dari keluar ataupun ke dalam. Udah, ini kita proses recovery, kita lakukan analisis, sudah sampai sejauh mana sih dampaknya ini terkena ke sistem kita punya sistem ya. Itu salah satu mungkin contoh untuk proses melakukan isolate seperti itu. Terus mungkin selanjutnya setelah melakukan isolate nih, kita lakukan analisis sudah sampai sejauh mana dampaknya yang terjadi. Syukur-syukur backupnya juga nggak kena nih. Kita kan masih ada melakukan backup nih, entah daily, weekly ataupun monthly. Itu kan harapannya melakukan backup agar terjadi hal ini kita bisa melakukan recovery dengan cepat. Seperti itu. Jadi setelah itu mungkin kita bisa melakukan backup terhadap kita lakukan backup terhadap apa yang sudah kita lakukan. Terus kita cek apakah backupnya kena juga atau tidak. Nah biasanya kalau setelah melakukan proses backup itu, kita coba restore nih data layanan transaksi terakhir yang kita record. Seperti itu. Itu mungkin sih tahapannya untuk agar ya mungkin proses recovery awal lah ya, dalam hal melakukan biar bisa beroperasi lagi seperti itu. Nah Mas, seberapa penting sih kita itu nge-backup data-data? Seberapa penting? Pastinya sangat penting. Karena kenapa? Contoh sederhana aja, kalau misalkan kita ada memiliki file ataupun data yang menurut kita itu penting, pasti kita akan menjaga atau melakukan penyimpanan di berbagai tempat. Kita pindahin ke flash disk, kita pindahin ke Google Drive, ataupun kita pindahin juga ke laptop kita yang lain. Jadi biar biar ada beberapa file yang membuat kita merasa nyaman nih, bahwa ini kita sudah kita pindahin kok, kita backup di beberapa tempat. Jadi kalau dikatakan penting, sangat penting pastinya terkait backup ini. Kayak berarti backup data itu emang penting banget ya untuk pemulihan jika data-data mengalami kebocoran ya Mas ya. Iya, betul. Nah, tadi kan kita ngomongin kalau perusahaan itu udah mengalami kebocoran data nih Mas. Nah, bagaimana sih cara perusahaan itu mencegah kebocoran data? Oke. Mungkin kita mencoba untuk mencegah ya. Tapi mungkin prosesnya lebih kita mencegah mendekati 100% lah, karena mencegah 100% itu mungkin akan agak sedikit sulit ya, karena seperti itulah. Terus kalau misalkan ngomongin aspek terkait bagaimana sih agar kita bisa mencegah hal kebocoran data, itu adalah balik lagi terkait ke prinsip yang pertama tadi terkait penyebab
kebocoran data. Tadi ada 3 aspek dari people, proses dan teknologinya nih. Jadi kita berangkat lagi dari sana. Berarti untuk mencegah dalam hal people-nya, berarti kita memberikan training dan awareness kepada kita punya perusahaan, kepada kita punya karyawan, kepada kita punya keluarga, bahwa data kita ini penting loh buat dijaga, bahwa kita tidak boleh loh mengklik sembarang file, sembarang link apapun itu, karena itu bisa memberikan dampak yang sangat luar biasa ke depannya. Itu kan dari sisi awareness tuh. Terus dari sisi apalagi ya, training. Berarti misalkan kalau training ini lebih ke misalkan sebuah perusahaan dia punya tim IT security. Pastinya kan agar tim IT security-nya itu bisa bekerja dengan optimal, dengan maksimal, pastinya dari perusahaan memberikan training nih kepada karyawannya agar bisa menjadi expertise lah terhadap dia punya knowledge, dia punya pengalaman. Kemudian dengan memberikan training juga pasti memberikan update ya kepada karyawan atau expertise tersebut bahwa tren teknologinya seperti ini, atau metode serangan yang sekarang sering dimanfaatkan oleh attacker itu seperti ini. Jadi bisa berolaborate dari sana. Berarti pelatihan itu harus dilakukan terus-menerus ya Mas, untuk agar karyawan-karyawannya itu tetap terupdate tentang mungkin teknologi-teknologi yang terbaru atau tren-tren untuk hacker menyerang gitu-gitu ya Mas? Iya, mandatory lah. Karena itu kan juga ketika kita memiliki SDM yang apa ya, SDM yang mumpuni, itu juga akan memberikan dampak ke perusahaan kan, seperti itu. Oke, nah selanjutnya ada lagi nggak Mas caranya untuk mencegah kebocoran data? Iya. Selanjutnya tadi dari yang proses, berarti kan ketika proses kita menerapkan ada standar yang baku nih, kita menerapkan kebijakan, kita menerapkan regulasi, atau mungkin sering disebut tata kelola ya. Ketika itu kita terapkan, itu kan pasti harusnya kita merefer ke standarisasinya nih. Pasti kan ada standarisasinya tuh. Kalau misalkan untuk standarisasi dalam hal security management system, itu kita bisa berkiblat lah atau mengacu kepada ISO 27001. Terus kalau misalkan kita terkait risk management nih, itu bisa mengacu ke ISO 31000. Terus juga kalau misalkan untuk hal lainnya juga ada tuh tentang cyber security-nya, itu bisa mengacu ke NIST, National Institute Standard and Technology. Jadi ketika kita sudah menerapkan mengacu lah ya, kita sudah melakukan mengacu, kita merancang berdasarkan sesuai dengan proseduralnya, pastinya kita harus mengimplementasikan itu kan, apa yang sudah dirancangkan. Kita implementasikan, habis itu juga sampai setelah diimplementasikan jangan sampai udah diterapin belum regulasi yang kita buat, sudah. Tapi harus juga ada nih evaluasi dan monitoringnya. Apakah betul semuanya comply? Apakah betul semuanya sudah dijalankan sesuai prosedur? Jadi evaluasi dan monitoring ini penting juga, seperti itu. Berarti setiap prosedur-prosedur ini harus dijalankan sesuai dengan standar ya Mas, biar kita dapat mencegah kebocoran data. Iya betul, karena aturan dibangun untuk memberikan kita keamanan juga kan, seperti itu. Oke, nah Mas selanjutnya ada lagi nggak nih caranya untuk mencegah kebocoran data? Satunya lagi tadi itu yang terkait dari sisi teknologi ya. Teknologi ini kan berarti sebuah tools sebenarnya yang memanfaatkan agar memberikan peningkatan lah terhadap keamanan sistem. Jadi people tanpa proses dan teknologi juga sama aja bohong. Teknologi dengan people, teknologi dengan mungkin people yang masih rendah, knowledge awareness-nya juga sama aja bohong. Jadi satu lagi aspek yang juga harus diperhatikan itu dari sisi teknologinya ya. Jadi dengan pemanfaatan teknologi yang relevan dengan bisnis continuity plan-nya kita, seperti itu. Nah Mas, tadi kan Mas nyebutin 3 aspek ya. Nah kalau misalkan salah satunya aspek ini ada yang kurang, itu bagaimana Mas? Kalau ada yang kurang pasti akan memberikan dampak juga ya. Karena sebenarnya 3 aspek ini tuh idealnya harus berjalan berbarengan nih. Karena 3 aspek ini key suksesnya dia harus saling beririsan. Seperti yang aku bilang tadi, ketika kita memiliki teknologi yang udah advance banget nih, udah memanfaatkan AI, machine learning gitu kan, tapi ternyata people-nya juga masih kurang nih awareness-nya, masih ngeklik sembarangan web, masih ngeklik sembarangan dokumen yang dikirim mungkin melalui WhatsApp, melalui email, itu juga akan memberikan kejomplangan lah. Terus kita sudah menerapkan teknologi yang terbaru, teknologi terkini, people-nya juga sudah mumpuni banget nih, sudah expert banget, tapi prosesnya tidak dijalani nih.
Misalkan contoh dokumen ini tidak boleh dipublish keluar ya. Dokumen ini hanya internal only. Tapi dari sisi kita ada oknum mungkin melakukan itu publish keluar kan juga sama aja bohong. Seperti itu. Berarti ketiga aspek ini sangat penting ya Mas untuk berjalan secara berbarengan sesuai dengan standarnya masing-masing. Betul. Setuju. Nah, thank you banget nih untuk Mas Rifla yang udah main-main ke Tech Talk nih. Kita udah ngomongin banyak hal tentang kebocoran data, jenis data yang sering ditargetkan, atau cara memulihkan data, dan cara mencegah data yang bocor. Untuk R17 People, jangan lupa like, comment, and subscribe. And see you di next episode Tech Talk. See you.